Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim, innahu ala dzalika minasyahidin. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, hari ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7 membahas tentang semangat menuntut ilmu, bab terakhir, bab yang ke-6, di mana nanti kalian akan dikenalkan dengan dalil tentang perintah menuntut ilmu, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu, dan penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Baiklah, kita sama-sama lantunkan dalil tentang perintah menuntut ilmu, yaitu yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33, surat yang ke-55. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sama-sama pelajari tentang kosakata dari surat Ar-Rahman ini, ya. Ya ma'syara artinya wahai golongan, al-jinni wal insi, jin dan manusia. Ini istata'tum, jika kamu sanggup, an tanfudu, menembus atau melintasi, min aqtari artinya dari penjuru, fanfudu maka tembuslah, illa bisultan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kekuatan dari Allah itu? Yaitu diberikannya akal pikiran, di mana manusia diberikan kelebihan ketimbang makhluk-makhluk yang lainnya, baik itu dari golongan jin, golongan malaikat ataupun syaitan. Tentu manusia memiliki kelebihan yang Allah berikan, sebagaimana di dalam firman Allah yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke hukum bacaan
dari surat Ar-Rahman ini. Ya. Di dalam membacakan Al-Quran tentunya kalian dituntut untuk sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, di mana bacaan Al-Quran tidak boleh dibaca secara sembarangan, harus memenuhi kaidah ilmu tajwid namanya, ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Anak-anakku sekalian, di dalam ilmu tajwid kita kenal namanya mad, ya. Ada mad artinya panjang, mad dibagi dua, ada mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Ya ma'syara itu hukum bacaannya mad tabi'i atau mad asli, sebab ya-nya dibaca, ayatnya berharokat fathah berdiri, ya, harokatnya dua harokat, dua ketukan kalau dalam nyanyian, ya. Ya ma'syara mad tabi'i, ya. Ada alif sebelumnya fathah. Huruf mad itu ada 3, alif, wau, dan ya. Huruf ya berharokat fathah tegak. Asalnya kan ya ada alifnya, ya, jadi diganti dengan fathah tegak. Huruf yang berharokat fathah tegak, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Harokat itu harokatul asobi, ya, 2 harokatul asobi, gerakan jari, ya. Ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ya ma'syara, ya. Lalu ada kalimat wal insi, ya. Insi, di situ ada nun mati bertemu sa, ya. Ini bab nun mati, nanti kalian yang sudah belajar, ya, untuk lebih paham lagi, yang udah belajar mengulang-ulang lagi, ya. Yang belum, mohon untuk senantiasa menambah pembelajaran ilmu tajwidnya, baik itu di sekolah maupun di pengajian. Wal insi, ikhfa hakiki, ya. Apa sebab nun sukun bertemu sin? Nun sukun dibaca samar, ikhfa itu artinya samar, ya. Insi, ya, tidak jelas. Kalau jelas kan namanya idhar, ya. Kalau melebur namanya idgham, kalau ditukar ke mim namanya iklab, ya. Insi ikhfa hakiki, hurufnya ada berapa ikhfa hakiki? Ada 15, ya. Ta, sa, da, za, sa, sya, so, do, to, zo, pa, ko, ja, za, ka, huruf ikhfa, ya. Kalian harus hafal. Lanjut. Min aqtori, min, nah, nunnya masih nun mati nih, ya. Min aqtori, hukumnya idhar artinya jelas, ya. Halki, bangsa kerongkongan, masa tenggorokan, hurufnya ada 6 kalau huruf idhar, ya. Idhar bangsa tenggorokan. A, ha, a, kho, gho, nah itu huruf idhar. Kalau di sini a, ya, nun mati bertemu a. Nun sukunnya dibaca jelas, ya. Min berbeda dengan tadi. In, tidak in, si, ya, yang kedua tadi. In samar. Kalau ini jelas. Min aqo tori, ya, aqo. Baik, sekarang perintah menuntut ilmu itu sebagaimana terdapat di surat Al-Mujadilah ayat 11, surat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi intinya di sini, yarfa'illah, ya. Niscaya Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu sekalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, darajatin, dengan beberapa derajat. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah akan mengangkat manakala kita mau belajar sungguh-sungguh. Jadi berbeda nanti orang yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang tidak belajar sungguh-sungguh. Hasilnya pun akan berbeda. Itu terlihat ketika dievaluasi, diujikan, ya. Makanya evaluasi itu penting, ya. Penilaian akhir semester, penilaian ulangan tengah semester, penilaian harian itu penting, mengukur sejauh mana kemampuan kalian. Kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu. Di dalam ayat lain dijelaskan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda, ya. Orang yang belajar dengan orang yang tidak mau belajar. Makanya kalian harus sungguh-sungguh mau belajar, cinta terhadap ilmu pengetahuan, sampai kalian sekalipun mau menembus langit, ya, menembus bumi, langit yang berlapis-lapis, bumi juga yang berlapis-lapis, itu silahkan kamu menembus, karena di situ terdapat beberapa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, ya. Bertemu Allah sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, dengan berkendaraan buraq. Itu artinya hikmahnya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu hikmah buat kita supaya kita cinta terhadap ilmu pengetahuan dan mau menggali, ya. Sekalipun kamu ingin menembus daratan dan laut, menembus langit 1, 2, 3 sampai 7, silahkan kalian untuk menembusnya. La tanfuduna, sekali-kali kamu tidak bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan ilmu, dengan akal. Dengan akal maka menghasilkan ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan mampu mencipta, mampu berinovasi, mampu menemukan, mampu membuat pesawat, mampu membuat Apollo, mampu membuat roket, sehingga mampu menembus ke bumi, ke langit, ke mana, ke planet, ya, ke Mars, ke bulan. Bahkan siapa yang pertama kali mendarat ke bulan itu? Neil Armstrong, ya. Dimana dia ketika mendarat di bulan mendengar suara adzan, dan akhirnya ketika kembali lagi ke bumi dia menyatakan diri untuk masuk Islam, bersyahadat. Baik, lanjutkan. Ya Allah. Kosakata surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan. Hukum bacaan. Nah, sekarang bacaan tajwidnya, ya. Amanu idza,
Ini udah cukup tinggi ini materinya ya. Ini amanu idza, ada bendera. Ini namanya mad jaiz munfasil. Tadi pembagian mad ya. Mad ada dua, nanti kita bahas. Mad dibagi dua, ada mad asli dan mad tabi'i. Jadi mad far'i. Kalau ini maksudnya mad far'i, cabang dari mad ya. Di mana ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ini namanya mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu hamzah pada kalimat berbeda atau dalam dua kalimat. Panjangnya 2 sampai 5 harokat ya. Harus lebih dibedakan ketimbang mad asli. Wallahu, lam jalalah tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Tafkhim artinya tebal. Karena lam jalalahnya, lafaz Allahnya didahului huruf berharokat fathah wa ya. Nanti berbeda dengan huruf lafaz Allah yang didahului dengan kasrah. Li bismillah, bukan loh tapi lah ya. Bismillah, rasulillah ya. Kalau patah atau domah dibaca loh, rasulullah. Lafal jalalah dibaca tebal ya. Tadi tafkhim, lawannya tafkhim yaitu tarkik ya. Tarkik. Terus khabir itu hukumnya mad arid lis sukun. Mad tabi'i pada akhir kalimat yang dibaca waqaf. Mad tabi'i dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Ada huruf mad bertemu dengan huruf yang dimatikan, asalnya khabirun jadi khabir sampai 6 harokat tuh. Lanjut. Kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu. Tadi surat apa? Ar-Rahman ayat 33 ya. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah SWT menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan dan hukum Allah. Manusia, jin itu harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama di dunia. Sebab apa? Sebab manusia dan jin diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal. Dengan akal itulah manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang buruk, sehingga nanti dimintai pertanggungjawaban. Manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak memiliki kekuatan. Kekuatan ini hanya dapat terpenuhi atas izin Allah ya. Atas izin Allah maksudnya tadi diberikan akal. Dengan akal itu manusia mampu berkarya, manusia mampu berinovasi, mampu menciptakan Apollo, mampu menciptakan roket, mampu menciptakan pesawat karena dengan akal tadi. Mampu menemukan HP ya, Android. Kalau dahulu belum ada yang namanya HP, sekarang udah ada HP. Itu karena manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal. Lanjut. Kandungan surat Al-Mujadilah tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal